Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik kita namanya adalah tuning hyperparameter. Ya, ini harusnya gabung ya. Hyperparameter. Oke, tuning hyperparameter. Jadi tadi kita sudah di video sebelumnya kita sudah membuat model baik itu klasifikasi maupun regresi ya dengan linear regression dan logistic regression. Nah, model tadi bisa jadi mempunyai nilai yang eh, kurang baik gitu ya, kurang bagus gitu ya dalam memprediksi. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah melakukan tuning di hyperparameternya. Jadi, tuning hyperparameter itu apa? Tuning hyperparameter adalah proses untuk menemukan kombinasi nilai terbaik dari hyperparameter suatu model machine learning agar model tersebut dapat memberikan kinerja yang optimal. Jadi, di dalam algoritma itu ada konsep namanya adalah hyperparameter. Misal di linear regression itu sebenarnya saat kita menggunakannya di sini ya, menggunakan di sini itu ya, di linear regression eh, saat kita melakukan training ya ini model sama dengan linear regression. Di dalamnya sebenarnya kita punya banyak parameter ya. Di sini itu di sini itu kita punya banyak parameter tapi kita menggunakan secara default ya. Begitu juga dengan di logistic regression ya. Di sini sebenarnya kita punya banyak banyak apa tuh namanya banyak parameter ya. Teman-teman mungkin bisa bisa dilihat ya. Misal di logistic regression ini kita saat menggunakan logistic regression di dalamnya banyak parameter ya. Ada penalty, ada dan sebagainya. Ini ya, ada dual, ada toll, ada C, ada fit interface dan banyak gitu ya. Sebenarnya kita idealnya perlu memahami ini semuanya ya. Secara default dia akan memberikan nilai ini ya secara default. Nah, tuning hyperparameter itu maksudnya adalah eh kita melakukan kombinasi terbaik dari hiperparameter ini gitu. Jadi gimana caranya biar akurasinya itu atau eh, ya model tadi lebih baik, lebih bagus dengan melakukan kombinasi nilai-nilai ini ya. Kalau penalti itu apakah baiknya berapa gitu ya. Dual itu baiknya berapa, toll baiknya berapa dan sebagainya ya. Dengan merubah-merubah hyperparameter ini diharapkan nilainya itu bisa menjadi nilai akurasinya itu menjadi lebih baik. Nah, hyperparameter adalah parameter yang ditentukan tadi ya sebelum proses training model dan tidak dapat diupdate selama trainingnya. Artinya saat kita menggunakan logistic regression seperti ini, itu artinya parameter yang kita pakai adalah yang ini semuanya. Default seperti itu ya. Kalau teman-teman pernah belajar fungsi ya. Jadi kalau kita ini adalah parameternya sama dengan ini artinya default kalau nggak diganti nilai ini, maka nilai ini yang akan diambil. Gitu. Oke, nah ini kita bisa tanya dari mana ya? Kita bisa melihat kalau penalti itu ada apa aja. Nah, ini 12, L1, L2, ya, dan sebagainya. Default menggunakan L2. L2 itu apa? L2 itu ya ini, ya. Nah, kalau misal yang lain nih, misal em, max iter gitu ya, max iter. Max iter itu default dia 100 melakukan iterasi sebanyak 100 gitu ya. Ya defaultnya 100. Nah kita bisa ganti bisa jadi 150 200 ya tentu semakin besar semakin lama gitu ya proses trainingnya ya. Oke dan seterusnya ya. Jadi itu adalah konsep dari tuning hyperparameter. Tujuannya adalah mendapatkan model yang lebih baik dengan kombinasi hyperparameter ini. Hyperparameter adalah kumpulan dari parameter-parameter di suatu fungsi ini ya, suatu fungsi eh, model ini ya, algoritma entah klasifikasi, regresi dan sebagainya. Nah, salah satu teknik untuk melakukan hyperparameter itu namanya adalah tuning hyperparameter adalah grid search. Jadi grid search itu adalah salah satu metode yang umum banget digunakan untuk tuning hyperparameter. Jadi kita tidak tahu hyperparameter apa saja dan di angka berapa yang bisa menghasilkan model yang baik gitu ya. Maka kita melakukan
eh, menggunakan teknik grid search untuk mendefinisikan eh, hyperparameter apa yang dipakai, ya, parameter-parameter apa yang dipakai dan nilai berapa yang disediakan untuk dicari kombinasinya, gitu. Nah, kita akan coba langsung dengan menggunakan data yang sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu di sini, ya. Di sini kita sudah membuat model, ya, membuat model yang mendapatkan akurasi di angka 96. Ya, kita akan coba dengan melakukan operasi hyperparameter, ya. Tuning hyperparameter dengan grid search. Oke, ya. Jadi kita akan melanjutkan materi dari eh, klasifikasi ini untuk mendapatkan model yang lebih baik dari ini dengan cara me- mendefinisikan, gitu ya, beberapa parameter yang tidak default, ya. Defaultnya ini adalah ini. Ya, defaultnya ini adalah ini. Oke. Oke, kita akan coba lanjutkan di sini, ya, dengan grid search, ya, grid search. Atau mungkin teman-teman mungkin kalau mau kita coba bikin file aja yang baru, ya, eh, biar lebih enak gitu. Oke, saya bikin yang baru saja biar biar kita bisa apa tuh namanya, bandingkan aja, jangan di sini. 16 grid search tuning hyperparameter. Oke. Oke, di sini pertama kita kita terlebih dahulu, ya, import, ya, import beberapa library, ya, import pandas SPD, gitu ya. Kemudian kita juga import datasetnya tadi, ya, sklearn dot datasets, sorry, ini from import dataset, import load uh, breast uh, breast cancer. Kemudian kita juga load eh, modelnya yang digunakan from sklearn dot eh, linear model. Nah, ini semuanya, ya, linear model, import logistik regression. Kemudian kita juga import, oke, ini salah, from. Ya, idealnya kita harus import semuanya, ya. Kalau yang di sebelum-sebelumnya kita import saat kita butuh aja, gitu ya. Ini juga kita gunakan import ini, ya. Ini kita gunakan juga untuk splitnya. Oke, kemudian kita juga import metriknya ini, ya. Metriknya ini kita juga copy, ya. Oke, oke, kita jalankan dulu. Oke, kemudian kita akan eh, baca datanya, ya. Cara bacanya sama seperti sebelumnya. Cara bacanya adalah kita apa tuh namanya? Ini, ya, load ini tadi, ya. Load ini terlebih dahulu. Ini saya paste aja di sini load data. Kemudian setelah itu kita definisikan X dan Y-nya, ya. Saya copy aja. Oke. Oke, load datanya. Oke, sudah. Kemudian kita eh melakukan split data, ya, melakukan split data. Kita akan menggunakan eh, ya, split data, ya. Kita akan menggunakan train test tadi, ya. Train test tadi itu, ya.
Ini ya, ini saya copy ya, split data, split data dan train gitu ya, dan train it gitu ya. Ini kita split ya. Setelah kita split, eh kita akan mulai apa? Melatih gitu ya, melatih ya, melatih model menggunakan perintah ini tadi ya, logistik ini tadi ya. Oke, kita copy. Nah, selanjutnya kita akan gunakan grid search gitu ya untuk ini ya memberikan kombinasi-kombinasi nilai yang kita pakai nanti adalah yang mau adalah C ini tadi ya, C, kemudian solver bebas, kemudian penalti ini ya, penalti ini ya. Jadi kita nanti penalti kita akan definisikan eh, apakah semuanya ini kita pakai atau hanya beberapa aja kayak gitu. Nah, kemudian ya itu aja mungkin ya, beberapa aja gitu ya. Karena semakin banyak kombinasinya, semakin lama nanti proses trainingnya. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan parameter grid untuk grid search. Jadi parameternya apa sih yang dipakai gitu. Ya, misal namanya kita buat variabel namanya eh, param grid gitu ya, yang mana dia akan menyimpan nilai C gitu ya, nilai C. Ini contoh nih, nah dia kasih otomatis. C-nya misal kalau default di sini adalah 1.0. Nah, kalau di sini kalau kita tambahkan, kita default adalah 1.0 ya. Kita coba aja 0, ini ya otomatis saya pakai semua ya. 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, dan sebagainya. Itu bebas sebenarnya angkanya. Nanti eh, dia akan saat melakukan training dia akan mengecek kalau C-nya sekian berapa, C-nya sekian berapa, C-nya sekian berapa kayak gitu. Tapi ini kayaknya terlalu banyak ya. Mungkin kita atau mungkin ini nggak usah 1.000 ya. Takut terlalu ini juga ya. Oke. Selanjutnya, ini juga saya hapus biar nggak terlalu banyak juga. Nah, kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5 aja ya, misal. Kemudian ini namanya adalah parameter C. C itu apa ya? C. Uh, reguli, regularization ya. Ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba parameter yang kedua yang kita gunakan adalah solver ya, solver. Solver. Oke, solver ya ini ya. Ya, solver itu di sini ada beberapa, ada ini ya. Kita akan coba solver. Oh ini ya, ini kita langsung pakai aja semuanya. Kemudian penalti kita akan juga pakai. Default itu penalti adalah 11 di sini. L2, L2 itu adalah eh, ini ya. L2 adalah ini. Kita akan coba tambahkan L1 juga. Ya, jadi sebenarnya apa ya? Idealnya kita mengerti semuanya ini ya, parameter-parameter dari algoritma tadi. Kemudian nilai-nilai, beberapa nilai itu seperti apa, tapi dengan penggunaan grid search kita dimudahkan untuk ya coba-coba aja gitu ya. Coba-coba bagaimana setiap nilai dari parameter ini nanti memberikan output yang bagaimana. Oke, mungkin ini aja dulu ya. Kita coba pilih, pilih tiga ini. Kemudian selanjutnya eh, kita akan eh, inisiasi grid search dengan misal cross validation gitu ya. Ya ini sebenarnya tidak harus, tapi bebas juga silahkan. Grid.
search, ya ini otomatis dikasih. Oke, seperti ini. Scoringnya kita akan melihat berdasarkan akurasinya ya. Grid search CV ini masih error ini belum ketemu. Grid search ini grid search itu research itu kalau nggak salah dia berada di sini kalau nggak salah ya model selection ya. Model selection kita tambahkan from ya mungkin kita import dulu ya. From sklearn. Nah, ini sudah ada otomatis. Oke. Di model selection itu yang di satu package sama si train test ini tadi. Oke, kita akan coba em, inisiasi dulu ini researchnya. Kemudian setelah ini kita akan melakukan training ya. Trainingnya menggunakan bukan bukan model lagi gitu ya. Kalau yang lama kita menggunakan model.fit gitu ya. Model.fit ya. Sekarang yang kita gunakan adalah gridsearch.fit ya. Gridsearch.fit ya. Jadi kita nanti akan melakukan training tapi dengan kombinasi ini ya. Oh, kalau C-nya ini solvernya ini sekian, penaltinya sekian. Nanti C-nya ini dengan ini, C-nya ini dengan ini dan seterusnya ya, kayak kombinasi gitu ya. Jadi cari yang kombinasi yang bagus yang mana sih untuk mendapatkan model yang baik. Kalau default tadi kita menggunakan default yang seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba jalankan ya. Oke, nah ini lagi proses ya. Ini ada beberapa warning tapi biarin aja nggak apa-apa. Dan ini akan cenderung lebih lama ya, beda sama yang tadi. Nah, nah, cenderung lebih lama. Oke, kita akan menampilkan eh, akurasinya terlebih dahulu atau eh, kita akan mendapatkan model terlebih dahulu yang terbaik ya. Model terbaik dari hasil grid search. Oke ya, best model itu adalah grid search best estimator ya. Jadi kita ingin lihat estimator terbaik itu apa. Kalau kita jalankan ini best model ya. Eh, saya update aja di sini. Ini saya print best model. Ya, model yang terbagus adalah model dengan parameter C-nya adalah 100, penalty-nya adalah L1 dan solvernya adalah liblinear ya. Ini tentu agak berbeda ya dengan default ya. Nah, ini C-nya adalah C1, ini C-nya adalah C100, penaltinya L1, kemudian solvernya lip linear, solver. Nah, ininya ya. Nah, berbeda gitu ya. Tapi kita lihat dulu ya, akurasinya seberapa bagus sih akurasi tadi. Tapi kita akan coba predik terlebih dahulu. Kita akan predik, kita menggunakan variabel YPRED untuk menyimpan prediksinya ya. Base model predik ini ya. Oke, kita sudah memprediksi ini adalah outputnya sama seperti tadi sebelumnya. Ini sama ya prediksinya. Tapi hasil prediksinya itu adalah menggunakan ini kombinasi ini yang kita gunakan. Oke, sekarang kita akan coba lihat akurasinya ya. Metrik akurasi ya. Di sini kalau kita ingin lihat akurasinya adalah akurasi ini sama seperti tadi. Akurasi sama dengan ini ya, akurasi sama dengan ini ya, akurasi skornya adalah y-test dan y-pred tadi itu ya, ini sama seperti tadi ini. Jadi jangan dibingungkan gitu ya, jangan bingung gitu ya. Prediksi akurasi lah intinya lah ya. Oke, kalau kita jalankan, wah, akurasinya 98 ya, 0,98. Kalau di sini hanya berapa tadi ini ya? 96 ya, ini 96. 0,956 ya. Kalau dia bisa sampai 0,98%. Jadi hampir 100% ya. Jadi dengan kombinasi melakukan
tuning hyperparameter yang awalnya nilai default C-nya adalah C-nya adalah satu, kemudian solvernya adalah ini, kemudian penaltinya adalah ini, dengan kombinasi yang sudah kita definisikan di awal untuk setiap parameternya ini. Ini ya, kita akan coba-coba nilai yang bagus untuk masing-masing parameter itu apa gitu ya. Sehingga kita dapatkan base estimatornya adalah seperti ini. Ya, ini yang paling bagus nih dari sekian percobaan ya. Ini yang mendapatkan akurasi yang paling tinggi gitu. Dan benar akurasinya mencapai 0,98. Jadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, kurang lebih itu adalah teman-teman juga bisa bandingkan ya confusion method dan sebagainya sama seperti ini. Ini saya copy ya. Kalau teman-teman ingin bandingkan, ini Fred ya, saya sesuaiin. Nah ya. Ini detailnya gitu ya. Oh tinggi banget ya. Atau confusion metricnya tadi mana ini ya? Confusion metric Ypred. Kenapa ini Ypred ya? Karena tadi saya simpan variabelnya namanya Ypred. Ini 42, 42 kalau di sini. Nah ini eh, prediksi kanker dan nilai aktualnya kanker itu yang awalnya 39 berubah jadi 42. Oh, naik tiga kali. Tiga ini ya, tiga item yang benar ya. Kemudian ya karena naik ya tentu kesalahannya berkurang gitu ya. Yang tadi false negatif atau false positif itu totalnya adalah 5, sekarang tinggal 2 gitu ya. Jadi semakin bagus modal tadi memprediksi. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami konsepnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa eksplor lanjut gitu ya agar bisa lebih memahami. Poinnya adalah salah satu teknik untuk membuat model itu lebih baik dari sebelumnya adalah melakukan tuning hyperparameter dan grid search adalah salah satu teknik yang digunakan untuk melakukan tuning hyperparameter tadi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.